Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Jadi sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut saya masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Agar lebih semangat lagi dalam mulai pembelajaran hari ini, kita stretching terlebih dahulu ya. Ayo ibu contohkan dulu ya stretchingnya. Jadi stretching seperti ini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Yuk kita mulai bareng-bareng. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Sebelum mulai pembelajaran, ibu absen terlebih dahulu ya. Eliza, Debbie, Hasana, Putu, Nadia, Mira, Armila, dan Yuli. Wah, semuanya hadir ya. Nah, anak-anak masih ingat gak sih materi minggu kemarin itu tentang apa sih? Nah, ya, benar sekali. Jadi pertemuan karyawan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ovipar, yang kedua vivipar, dan yang ketiga itu ovovivipar. Ovipar itu cara berkembang dengan cara bertelur, vivipar itu melahirkan, dia tidak bertelur, sedangkan yang terakhir itu adalah ovovivipar. Yang dimaksud itu adalah bertelur dan juga melahirkan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, lestarikan hewan dan tumbuhan langka. Jadi materi minggu kemarin dengan materi yang akan kita pelajari hari ini itu ada kaitannya. Anak-anak tahu gak sih, di Indonesia itu banyak sekali tumbuhan dan juga hewan, baik yang langka maupun yang tidak langka. Seperti komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur itu, jadi komodo itu termasuk hewan keajaiban dunia yang ketujuh. Di Indonesia itu memiliki taman nasional banyak, seperti ada di Kalimantan, yaitu Taman Nasional Tanjung Puting. Tujuan dibuatnya Taman Nasional ini agar dapat melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Nah, dengan adanya pertumbuhan penduduk yang semakin banyak, semakin hari semakin banyak, nah itu bisa berakibat pada berkurangnya habitat hewan dan tumbuhan ini. Nah, ibu ada media ini disebut dengan poster lestarikan hewan dan tumbuhan. Di poster ini ada gambar orang hutan, komodo, harimau, dan burung cendrawasih. Nah, yang ibu sebutkan tadi itu adalah hewan yang langka di Indonesia, seperti burung cendrawasih di Papua ini terancam punah karena banyak perburuan liar. Nah, seperti anggrek hutan dan bunga rafflesia itu juga termasuk tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Nah, ibu kan sudah menjelaskan nih tentang ayo lestarikan hewan tumbuhan. Nah, ibu mau bertanya. Pertanyaan pertama itu, mengapa orang hutan harus dilestarikan? Ada yang tahu jawabannya? Saya Bu, Ya, Debbie silakan. karena apabila tidak dilestarikan maka orang hutan akan punah Bu. Baik, nah ibu tadi kan sudah menjelaskan juga nih tentang tumbuhan yang langka di Indonesia seperti rafflesia dan juga anggrek hutan. Nah, ibu ada pertanyaan lagi. Apa yang akan terjadi apabila hutan itu dijadikan perkotaan? Saya Bu, Nah, ya, Asana silakan. maka habitat di dalamnya baik itu hewan maupun tumbuhan akan punah. Nah, selain ada hewan-hewan, ada juga cara untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak cepat punah. Yang pertama, mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa untuk melindungi hewan dan tumbuhan langka. Yang kedua itu membudidayakan hewan dan tumbuhan langka. Yang ketiga itu penanaman
suatu perusahaan itu membuat tas dari misalnya dari kulit buaya, dan apabila kulit buaya itu banyak apabila buayanya dibunuh, maka buaya tersebut akan terjadi kepunahan. Maka generasi selanjutnya itu tidak akan tahu seperti apa bentuk buaya itu, apakah dia besar, apakah dia kecil. Nah, penyebab utama terjadi kepunahan hewan itu yang pertama hilang atau rusaknya habitat hewan, yang kedua itu alih fungsi hutan, dan perburuan hewan di tumbuhan langka. Ibu kan sudah menjelaskan tentang hewan yang tumbuhan langka. Ibu ada RKPD nih. Sebelum ibu melanjutkan, ibu bagikan dulu kelompoknya ya. Untuk barisan pertama, itu kelompok pertama. Untuk barisan kedua, ini kelompok dua, dan untuk barisan ketiga, untuk kelompok tiga. Nah, kalian kerjakan. Apabila sudah dikerjakan, kalian presentasi ya, perwakilan setiap kelompok perwakilan maju ke depan. Apakah ada kesusahan? Ada kesusahan? Wah, seperti tidak ada yang kesusahannya. Wah, ada yang pintar-pintar ya semuanya. Apakah sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah, Bu. Ini kumpulkan. Baik, untuk kelompok 1, Eliza maju, untuk kelompok 2 dan untuk Lira maju. Untuk kelompok 1 membacakan hasil kerjanya yang nomor 1 ya. Sebutkan hewan dan tumbuhan apa saja yang terancam punah di Indonesia. Ya. Hewan seperti orangutan, burung cendrawasih, harimau Sumatera, dan lain-lain. Kemudian tumbuhan seperti anggrek hitam, Rafflesia arnoldii, kantong semar, dan lain-lainnya. Nah, untuk kelompok 2 membacakan nomor 2 hasil kerjanya. Baiklah, kelompok kami pertanyaannya mendapatkan apa saja penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan di Indonesia. Nah, jawaban kami itu yang pertama hilang atau rusaknya habitat hewan dan tumbuhan. Yang kedua alih fungsi hutan, dan yang terakhir itu pemburuan hewan dan tumbuhan langka. Yang ketiga silakan. Baiklah, dari kelompok 3 yaitu sebutkan cara agar hewan dan tumbuhan tidak terancam punah. Yang pertama mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa. Yang kedua membudidayakan. Yang ketiga reboisasi. Yang keempat menggantikan bahan-bahan dari hewan dan tumbuhan dengan sintesis. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ibu periksa dulu ya hasil kerjanya. Wah, semuanya mendapatkan nilai 100 ya. Ibu ada hadiah nih untuk kalian. Tapi satu orang 1 ya. Ya, Bu. Terima kasih. Iya, ini Devi. Devi Nadia. Ini untuk Asana. Ini untuk Ibu. Ini untuk Lira, Mila, dan juga Yuli. Nah, pembelajaran kita ini hampir berakhir nih. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan menyimpulkan dulu ya materi pada hari ini. Jadi, contoh hewan yang